warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, ittaqullaha sirran wa alaniyah la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang khatib muliakan, Tunku Imam Syekh Masjid, panitia masjid, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib membacakan dua rukun al-khutbah, terlebih dahulu khatib mengajak untuk sedikit mendengarkan mau'izah ataupun tazkirah yang mudah-mudahan dengan adanya mau'izah ataupun tazkirah, hidup kita nyaman dalam berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah, sehingga setiap hari dalam kehidupan kita, apapun usaha yang kita lakukan, apapun pekerjaan yang kita lakukan, apapun amalan yang kita lakukan, hendaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan jalur yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mau'izah pada kesempatan ini, khatib sedikit menggambarkan mengenai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-33, 133 dan 134. Allah berkata di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada pengampunan Tuhanmu. Kalau kita pacu kepada ayat ini, kita lihat ayat ini, kita amalkan ayat ini, maka sungguh manusia itu dari dia bangun kepada dia tidur dan bangun kembali, maka manusia itu tidak terlepas daripada dua hal yang selalu terjadi kontaminasi antara keduanya, antara amal baik dan amal buruk. Sering manusia melakukan amal baik kadangkala, dan sering pula mereka melakukan dosa-dosa yang dianggap itu kadang-kadang tidak membawa kepada dosa, atau memang sudah disepelekan dia menyangkut dengan dosa-dosa itu. Maka dua hal itu tidak terlepas daripada manusia. Kalau memang itu baik, Allah akan memberikan balasan baik kepada mereka, dan apabila itu perbuatan yang mungkar, Allah akan mengazabnya walaupun itu dosa kecil. Kadang manusia melakukan dosa besar, di saat dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa besar itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tidak pernah melakukan dosa besar, kita melakukan dosa kecil umpamanya, namun kita tidak taubat kepada Allah, Allah murka, tempat kita adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal itu kita bisa menilaikan diri kita sendiri
dari bangun pagi tadi sampai dengan saat ini, berapa banyakkah amalan kebaikan yang sudah kita lakukan, dan berapa pula kemungkaran yang sudah kita lakukan, yang dilakukan oleh mulut kita, yang dilakukan dosa itu oleh mata kita, yang dilakukan oleh telinga kita, tangan kita, kaki kita. Coba kalau kita bandingkan, berapa amalan yang sudah kita lakukan dan berapa besar dosa yang telah kita lakukan. Kalau memang kita dapatkan dosa yang pada hari ini, rupanya dosa, kata temung, dosa yang kita lakukan kadang-kadang ibtalu ibadat. Lihat semayang subuh itanyo kata mupat lom, galam semayang luhur penuh dengan upat. Lihat semayang subuh tanyo kata weng sip lom. Lihat semayang subuh tanyo kata main game lom, tak lupakan Allah Subhanahu wa taala dosa yang kita lakukan. Maka Allah tahu terhadap hamba-hambanya. Allah menyuruhkan kita, wasari'u ila maghfiratim minallah, dan bersegeralah kamu kepada pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan bersegeralah kamu kepada surganya Allah, yang surganya Allah itu tersedia sebesar langit dan sebesar bumi. Uiddat lil muttaqin, hanya semata-mata surga itu, pengampunan itu Allah berikan, disediakan kepada orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, nya uronyo tanyo mandum-mandum tu perle kepada takwa. Karena tempat takwa kagejok sebuah tempat yang istimewa oleh Allah. Apabila kita sudah termasuk orang-orang yang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti jalan pengampunan Allah akan Allah berikan kepada hambanya. Sudah pasti Allah menyediakan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Yang masalahnya adalah, mampukah kita mencapai titel takwa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak? Maka Allah sudah membuka jalan kepada kita. Setiap ada kesalahan, asaina dosa tanyo, langsung tunggu bek tapu preh, bek tapu trep tunggu. Bek lagi istilah anak muda uronyo, berpoya-poyalah dahulu waktu tua, baru tanya tak ibadat kepada Allah. Hanafe tunggu. Allah tidak pernah menjanjikan kepada kita, memberikan pengetahuan kepada kita kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Hantam kepegahan. Tidak ada seorang pun yang mengerti tentang kapan dia akan mati. Tidak ada. Karena memang salah satu rahasia Allah yang tidak dibukakan. Apakah itu wahyu kepada Rasulullah dan kepada malaikatnya Allah? Tidak. Malaikat Israel di saat mencabut nyawa, perintah daripada Allah, ya cak nyawa tipulan, habis urutan. Hana kita yang pakon, hana kita yang untuk diperpanjangkan, hana terpupi, hana PJ, hana terpupi. Tetap Allah akan mencabutnya. Maka dalam hal kematian, tidak seorang pun yang bisa memandang hal itu sepele. Karena semua kita sudah mengakui bahwa kematian itu adalah di ambang mata kita, selagi akan datang dan kapan Allah yang akan tentukannya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, tanda-tanda orang yang bertakwa, tanda-tanda orang yang takwa. Empat tanda orangnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra,
yaitu orang-orang yang memunafakahkan, orang-orang yang menginfakkan, orang-orang yang mewakafkan, orang-orang yang mensedekahkan hartanya dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Artinya apa? Sedekah tengku bek ne putrep-putrep, bek ne jemba-jemba, bek ne watai-watai. Yang maksud di sini ada yang sedekah bek tapleh lo kedihilai. Tanda roh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebutuhan agama, kalau agama itu menganjurkan, tidak memandang besarnya, harus kita lalui dengan hal yang paling kecil. Contoh urun takwa. Lah masjid, di mana-mana masjid ada mengedarkan caleng. Caleng masjid. Nyatanya urun takwa puhana orangnya. Yang caleng masjid diedarkan untuk pembangunan masjid. Lewat caleng, lewat langkeh napeng nu. Lam dompet napeng nu. Irumah napeng nu. Tapi kena harruh tabah. Maka posisinya ulanya nilai roh bahwa saya ini bukan orang yang takwa. Dalam tobat tingkat takwa. Kenapa kan agama membutuhkan bantuan. Agama membutuhkan sedekah daripada hamba-hambanya, daripada hamba Allah untuk pembangunan masjid, pembangunan musalla, menasah, daya dan sebagainya. Apabila lewat ikut tanya dulu, tabe-tabe lakai maah, napeng lamkai, itu bukan orang-orang yang takwa. Allah sendiri mengatakan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Hana payah preh leopeng lek dia musyrikah. Gasil musyrikah dia juga. Oh hana payah nunggu tingkat senyum itu jadi sedekah. Tapi tak pegat masjid hana memandangan ke. Maya mandum bina dalam masjid yang mandum dengan tersenyum mandum halam masjid. Maka sesuai dengan keadaan tempat bersedekah itu, paling rendah adalah senyummu itu sedekah bagimu. Yang paling rendah. Kenapa kan memberikan tanda bahwa orang yang takwa itu tidak lepas daripada senyuman, tapi senyuman mengejek. Punya senyuman yang mengejek, yang senyuman yang akan membawa kepada dosa. Karena dari senyum itu akan membawa fitnah dan melebarkan kepada sampai terhadap tingkat jet ke pembunuhan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang pertama, yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Tanda rot bahwa kita nyonya orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidh. Tatun marah, tatun bunga. Apabila orang itu nak kita nyonya, hana tabalah kena. Apabila urang dicaci kita nyawa, hana tabalah caci. Apabila urang direndahkan kita nyawa, hana tabalah dengan kerendahan. Tapi kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau memang dia mencaci kita, ya Allah, hilangkanlah cacian mereka itu kepada saya. Tamulakai ya Allah. Bek tapu bengehro tu. Bek terus sifat marah. Karena sifat marah itu akan membawa dirimu celaka. Jenakalan. Apabila menyelesaikan satu masalah saja, di kampung dan dimanapun tempatnya, kalau marah yang kita kedepankan, tidak ada solusi, tidak ada kesimpulan yang baik dalam segala hal. Mekana dan jubenge, mekepromoh dan jubenge, karena na hukum, punah hukum, anak itu diajarkan, istri itu diajarkan. Baik sampai perumahannya tapu bengehro walaupun nala hukum jet tapi malak dengku. Apabila tidak sanggup lagi dipertahankan sesuai dengan kontrak agama, nyanjut dengku itanya tertaliuk perumah tu sesuai dengan peraturan agama. Apabila mungkin aku sayang karena anak, karena ini, karena itu, lihat perbandingan yang lain, maka sabar itu lebih baik.
Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal afina 'anil nas. Tanda dro teh urang yang takwa kepada Allah. Afina 'anil nas. Memberikan maaf mereka itu kepada manusia. Artinya apabila manusia itu pernah melakukan satu kesalahan kepada kita ataupun nasalah ledatkan salah, maka ciri katanya orang yang takwa adalah memaafkan mereka itu. Yang kejauhnya nata kita tak ada itu berat hati. Nah orang yang lagi maaf katanya tunggu bang apa abua bapa nak pemaaf dosa lon. Kadanglah salah lon dengan ro. Tanya merasa cukup berat salah bengek tak ni. Hana tak pemaaf. Maka tanya di saat tidak memaafkan dosa sesama manusia, maka kita ini bukan orang yang takwa. Maka dalam maaf Allah Maha Pemurah. Allah Maha Pemurah. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setiap hamba mau minta maaf kepada Allah, minta ampun dosa kepada Allah, Allah akan memaafkannya. Allah akan meredakannya karena Allah yang Maha Pemaaf. Kalau dengan manusia nyetiput bak manusia dengku kering-kering dengku. Karena bak sakit tahan hati. Sakit tahan hati aku pemaaf. Atau bak babah sebagai pemaaf, bak hati hana. Tidak adun ke urung, tidak anak ke urung si anak pemaaf dosa urung si, tidak urung si anak pemaaf dosa anak. Sahabat dengan sahabat, taulan dengan taulan, kerabat dengan kerabat tidak memaafkannya. Itu bukan orang-orang yang takwa kepada Allah. Yang menjadi masalah adalah urusan dengan manusia lebih susah ketimbang dengan urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tengku seandainya na kesalahan urang dah leh laut tu. Na urang salah dah leh laut, na tena urangnya nekeun marang-marang kapur ku urang dah leh laut kan. Halana temung lakai maaf mukuman rawana sampai dunia akhirat. Nak kerja berhati-hati. Moya urang lingkar tu mungkin urangnya takun ku urang yang jetajak dia maaf. Nepu maaf tu salun. Tapi menyakap dah leh laut tu kadang hana merempak cempungang tanya. Maka tanggungjawab maaf itu tidak akan selesai kalau mereka tidak memaafkannya. Nyan berhati-hati. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat menyintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kebajikan yang namanya kebajikan tidak akan bisa ditenggelamkan oleh kebatilan. Kebajikan tidak bisa ditenggelamkan oleh kebatilan. Maka kebajikan itu selalu muncul dia ke atas. Walaupun pada saat itu belum kita dapatkan kebaikan, tapi Allah akan mewujudkan kebajikan-kebajikan itu nampak pada kemuliaan harinya. Daging tanya orangnya kepegah dalam agama, gayo meanak belelo tunggu. Kupu gayo meanak belelo, anak nyan je keras teki, anak je keras teki ke tanya. Bak sabah saan anak nyan tunggu. Lam rumah bertanya anak tu na limang umpamanya. Sabah bak dayah, sabah sikula, sabah bak macam-macam tu. Yang sabah bak dayahnya je ke ubat penawar bagi tanya, pergilah ubena anak yang mendum dengan gara-gara satu anak. Tapi banyak anak yang mendum rusak. Yang tanya aku akan membawa celaka kehidupan katanya tinau di dunia dan celaka katanya kehidupan di akhirat kelak. Maka sabah anak yang bermanfaat kepada katanya yang akan menebuskan dosa-dosa katanya pada kemudian hari. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka selalulah kita berbuat baik. Jangan terhenti dengan salah paham orang lain. Jangan terhenti dengan ejekan orang. Jangan terhenti dengan fitnahan orang. Jangan terhenti dengan sesuatu yang kita kira-kira menghambatkan kebaikan yang kita lakukan. Baiklah pernah kekuatannya yang namanya kebajikan. Allah ridha, Allah kasih, lanjutkan kebajikan itu. Laginya dalam agama
maka menyertanya untuk semangat dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mempedulikan ejekan orang, tidak mempedulikan fitnah orang, tidak mempedulikan cacian orang, tapi agama Allah harus kuat, agama Allah harus tegak, kebaikan itu harus kita lanjutkan. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sudah membukakan jalan kepada kita. Setiap dosa yang kita lakukan adalah harapannya adalah Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Seandainya dosa itu dosa besar, maka kita harus melaluinya dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kalau memang itu dosa kecil, Allah akan menghapuskan kita dengan hal-hal yang mungkin ringan kita lakukan, seperti zikrullah, seperti membaca Al-Quran, seperti salawat kepada Rasulullah, dan hal-hal yang lainnya. Mungkin bisa Allah hapuskan dosa kita dengan hal-hal yang mudah kita lakukan. Tapi kalau kita tinggal solat, Allah tidak menghapuskan kita dengan banyaknya bersedekah. Allah tidak akan menghapuskan dosa tinggal salat itu dengan banyaknya berzikir. Allah tidak mengampunkan satu salat wajib itu dengan sunat-sunat yang banyak yang kita lakukan. Tetap wajib pada posisi yang wajib, tidak bisa dihapuskan oleh yang sunat. Kadang nak dengar urung pegah sunat tu itampuh pahala wajib, sabah tinggal wajib itampuh le 70 rakaat sembahyang sunat menan ke pegah le gure-gure 70 rakaat sembahyang sunat 2 dan tidak boleh diselangkan. 70 rakaat itu baru mampu menebus satu salat wajib, ketimbang melakukan salat sunat yang 70 rakaat. Terbanding dengan wajib, fiura malam 17 rakaat, selesailah sehari. 17 rakaat selesai. Terbanding dengan 80 rakaat, 70 rakaat yang bolong. Yang taubat yang besar. Kalau taubat yang kecil bisa dihapuskan dengan hal-hal yang kecil. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi kita di dalam hidup untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai satu titel yang sangat mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu titel takwa. Semua kita mengharapkan supaya Allah digolongkan kita, supaya Allah memberikan pangkat dan jabatan itu kepada kita. Dengan adanya pangkat dan jabatan itu, Allah akan memberikan pengampunan yang pertama kepada kita, kemudian Allah akan menyediakan surganya Allah kepada kita, dan surga itu luasnya, satu-satu surga itu adalah seluas langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
يا أيها الناس اتقوا الله سرا وعلانية لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. أقيموا الصلاة.